Shalom Aleichem, Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak Eta gimana kabarnya? Wah, Kak Eta puji Tuhan masih sehat. Puji Teman-teman, Tuhan. Lucy gimana keadaannya? Luar biasa, aku baik. Masih pada ingat sama Lucy kan? Ayo, masih ingat nggak kalian? Masih dong, masih ya. Oke, oh iya katanya Lucy ada kabar apa sih hari ini? Iya Kak, aku lupa. Hari ini kan kita mau ibadah. Aku punya teman baru, mau aku kenalin ke teman-teman yang di rumah. Oh iya, siapa namanya? Ada, dia cantik kayak aku. Sini aku kasih tahu namanya. Oh, Namanya Cen. Oh, Cen. Iya. Mana sih orangnya sih? Yuk, Mana sih? kita panggil aja Kak yang kenceng ya. Cen suka nggak denger. Oh gitu. Ayo kita panggil 1, 2, 3. Cen. Sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Cen. Nah, apa kabar teman-teman? Hai, luar biasa. Cen apa kabar? Kabar Cen baik. Apa kabar kakak? Kabar baik, Cen. Gimana Cennya sehat nggak? Kabar baik. Sehat Cen kakak. Oke, sebelum kita memulai hari ini, kita mau ibadah. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian ya, dengan gerakan ya. Iya kak. Hello, how are you? Jesus love me and I love you. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit more. Sekali lagi dari awal ya. Hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, how are you? Jesus love me and I love you. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit more. Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa ya. Cen sama Lucy juga ikutan berdoa ya. Oke kak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar Tuhan kami akan menaikkan pujian kami dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah hadir bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan nih, kita mau ngangkat satu pujian ya. Lagunya Oh Alangkah. Dengan sikap berdoa. Oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan
waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita panggil sama-sama. Kak Luki. Kak Luki. Kak Luki. Oke, shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Luki mau ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan boleh mengasihi kami sampai saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami rindu Tuhan kuasai hati kami, supaya hati kami menjadi hati yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita akan baca bagi adik-adik semuanya yang sudah bisa membaca. Kak Luki ajak untuk membuka Alkitabnya dari Matius pasal 21 ayat yang ke-30 ya. Matius 21 ayat yang ke-30. Kita baca bersama-sama. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Amin untuk bacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, tahu nggak ceritanya tentang bapak dan dua orang anak? Itulah cerita yang saat ini kita sedang baca. Di situ diceritakan tentang sebuah keluarga ya yang terdiri dari bapak dan juga dua anak di dalam pekerjaannya sebagai seorang pekebun ya atau pekebun anggur waktu itu. Di situ di setiap tugas pekebun anggur ya pasti akan mencangkul, membersihkan, kemudian juga merawat anggurnya ya sehingga anggurnya berbuah lebat. Ya. Oke? Adik-adik bisa simak di dalam Alkitabnya, di situ diceritakan tentang sebuah keluarga ya yang cukup harmonis. Bapak itu mempunyai dua orang anak ya, laki-laki dua-duanya. Kemudian ketika bapak itu menjumpai anak yang si sulung, anak sulung itu anak yang nomor berapa? Ayo. Anak nomor 1 apa anak nomor 2? Sulung. Betul ya, anak yang pertama itu disebut anak sulung. Kemudian bapak itu menghampiri anak itu dan kemudian memanggil anak itu dan juga berkata demikian. Hai anakku, tolong kerjakan kebun anggur bapak. Ya, bapak lelah sekali. Kemudian anak si sulung itu berkata, oke bapak, saya akan laksanakan, saya akan kerjakan. Wow, bagus ya, anak sulung rajin, anak sulung itu taat sama bapaknya. Benar demikian? Ketika anak itu sudah menerima perintah dari bapaknya, kemudian anak sulung itu berpikir, buat apa sih saya harus bekerja di ladang? Panas, ya, ada matahari, ya, siang-siang, lebih baik saya main bola lah. Ya. Siapa di sini yang suka main bola? Ayo, Kak Luki nggak suka main bola ya? Ada yang suka? Nah, anak itu diperintah oleh bapaknya, dia jawab, iya pak, saya akan kerjakan. Tetapi justru dia malah pergi main bola. Coba bayangkan, disuruh bapaknya pergi kerja, jawabnya iya, tetapi malah pergi main bola. Kemudian bapaknya manggil anak yang kedua, ya, anak bungsu. Kemudian bapaknya juga bilang kepada anak bungsunya, anakku, tolong kerjakan kebun anggur bapak. Kemudian anak bungsu berkata apa? Tidak mau pak. Malas. Ayo, ada yang seperti itu adik-adik? Kalau diperintah sama orang tuanya, nak nyapu, malas, bukan kerjaanku. Nak cuci piring, malas, bukan kerjaanku. Nak tidur udah malam, nantilah mak. Ayo, siapa yang seperti itu? Ayo, ada kan? Nah, anak yang kedua si bungsu itu berkata, enggak mau pak, saya enggak mau kerja di kebun anggurmu, katanya. Tetapi ketika anak itu pergi dari bapaknya, anak itu menyesal. Ya? Anak itu bingung dan bimbang. Masa
Bapak saya menyuruh saya bekerja di ladang, tetapi saya tidak mau. Ya. Akhirnya anak si bungsu itu pergi ke ladang juga dan mencangkul. Ya. Kerja di ladang, dia mencangkul, dia membersihkan, memotong-motong ranting anggur, membersihkan sampai semuanya selesai. Kemudian kedua anaknya itu datang. Waduh, ya. Kedua datang, kemudian kedua anaknya itu datang, yang satu pulang dari main bola, yang satu pulang dari kerja. Nah, dari dua anak ini siapa yang kira-kira menjadi anak yang taat sama orang tuanya? Yang sulung apa yang bungsu? Betul sekali ya, yang bungsu. Oke? Nah, apa yang harus kita pelajari dari bagian ini adalah kita juga harus menjadi anak sekolah minggu yang taat. Ya, yang setia melakukan kehendak Tuhan dan juga melakukan kehendak Bapa kita, ya, atau orang tua kita. Setuju? Siapa di sini yang mau menjadi anak yang taat sama orang tua? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Siapa yang mau menjadi anak yang taat sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Oke ya, banyak sekali, puji Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini mengajak kita, yuk kita menjadi anak yang taat, setia melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Oke. Amin. Setelah itu ya, kita akan ada ayat hafalan. Yang minggu lalu masih hafal? Pasti nggak dihafalin kan? Kalau kita tahu ya. Kalau kita dulu juga sekolah minggu kayak gitu, disuruh ngafalin ayat sekolah minggu, malah nggak mau ngafalin ya, asik main. Nah, saat ini kita akan menghafal ayat sekolah minggu dari Yohanes 2 ayat yang ke-5. Bunyinya seperti ini. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, ya. Gampang sekali. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Siap? Apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Itu ayat firman Tuhan yang harus kita hafalkan bersama-sama. Setuju? Oke, demikian firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang setia melakukan kehendak orang tua, melakukan perintah orang tua, juga melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh diajar oleh firman Tuhan bahwa kami harus menjadi anak yang taat. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk boleh melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami juga untuk melakukan perintah orang tua kami, supaya kami menjadi anak yang taat melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukanlah kami dan berkati orang tua kami, berkati kehidupan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjamah kami yang masih dalam kelas batita, kami yang juga masih dalam kelas balita, kami kelas kecil, kelas besar, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami dilingkupi, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, jadi intinya firman Tuhan hari ini adalah kita harus taat sama orang tua, taat sama yang lebih tua, untuk opung, nenek, tante, om, dan yang paling penting taat sama Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mengangkat satu pujian. Lagunya? Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Bareng-bareng ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik.
kita mau tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat selalu taat mendengarkan perintah Tuhan dan kedua orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Dadah.